Hai semuanya, kenalin aku Emiliana dan aku sudah menyelesaikan pendidikan apotekerku. Skripsi farmasi tapi nggak nge-lab dan nggak ambil data dari Vaskes. Emang bisa? Bisa. Aku dulu melakukan penelitian in silico. Teman-teman masih ingat tentang kimia medisinal nggak? Nah, in silico itu metode penelitian kimia medisinal yang penelitiannya dilakukan secara komputasi. Untuk S1, penelitiannya itu cukup sampai di molekular docking, nggak sampai molekular dinamik. Kalau S2 baru sampai di molekular dinamik. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang alasan melakukan penelitian in silico, apa yang aku teliti, apa yang menarik dari penelitianku, apa kendala penelitian in silico dan bagaimana aku mengatasinya. Kemudian bagaimana perkembangan penelitian in silico saat ini. Oh ya, untuk penelitian in silico ini dulu aku lakukan di tahun 2023. Jadi ya masih belum terlalu lama ini guys. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Alasan aku melakukan penelitian in silico. Mungkin beberapa dari kalian juga akan berpikir bahwa apakah aku melakukan penelitian in silico ini supaya aku tidak melakukan lab basah? Ya enggak juga, karena sebetulnya di awal banget waktu aku mau ambil tugas akhir, aku tuh sebetulnya ingin melakukan penelitian di laboratorium departemen biologi. Jadi aku tuh suka banget sama yang namanya destilasi dan ekstraksi. Akan tetapi pada saat itu lab biologi itu full, jadi nggak bisa nerima lagi. Mungkin banyak teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran jauh-jauh hari. Sebetulnya untuk aku melakukan pendaftaran itu juga nggak mepet gitu. Untuk melakukan skripsi itu kan aku di semester 7. Nah, pas aku melakukan pendaftaran di departemen biologi itu sebetulnya sudah dari awal. Cuman memang belum kesempatanku saja. Sekarang kita lanjut ke apa yang aku teliti. Jadi judul skripsi aku tuh ini. Jadi singkatnya, aku itu melakukan penelitian menggunakan metode jalur gen. Jadi in silico itu kan senyawa atau metabolit sekunder dari tumbuhan yang kita teliti. Kalau aku itu kan yang diambil metabolit sekunder dari cendana. Nah, itu nanti dihubungkan dengan reseptor bertanggung jawab terhadap anxiety ini. Karena aku menggunakan metode jalur ekspresi gen, maka aku harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Apakah reseptornya itu sama atau berbeda? Jika anxiety itu kan penyebabnya banyak ya, faktornya itu kan bermacam-macam. Sedangkan yang aku teliti adalah anxiety dari ibu hamil yang mengonsumsi ganja. Apakah reseptornya itu berbeda atau sama? Nah, jadi dari hasil penelitianku waktu itu, bayi yang dikandung oleh ibu yang mengonsumsi ganja itu membawa ekspresi anxiety, dan dilakukan penelitian ternyata reseptornya itu berbeda dari anxiety pada umumnya. Jadi semisal reseptornya itu sudah diketahui, barulah nanti didocking antara metabolit sekunder dengan reseptor yang sudah diketahui tadi. Apa yang menarik dari penelitianku kali ini? Jadi berdasarkan hasil yang aku dapat adalah reseptornya itu ternyata berbeda antara anxiety pada umumnya dan anxiety dari ibu hamil pengonsumsi ganja. Jadi kalau pada pasien pada umumnya reseptornya itu GABA-A. Nah, sedangkan bayi pada ibu hamil, bayi dari ibunya itu yang mengonsumsi ganja itu reseptornya GABA-B. Selanjutnya, apa kendala pada penelitian in silico pada saat itu? Jadi kendalanya itu ada pada saat pengambilan data serta proses docking. Pengambilan datanya itu, pada pengambilan data, kendalanya itu ada di waktu. Jadi pengambilan data di basis data metabolit sekunder, kemudian basis data gen itu harus satu-satu. Di mana hal ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulanan, dan itu pun tergantung pada seberapa banyak metabolit sekunder pada tumbuhan yang diteliti. Kemudian untuk proses dockingnya itu juga cukup lama. Oke, selanjutnya bagaimana cara aku mengatasi kendala pada saat itu. Jadi, karena proses pengumpulan data kemudian dockingnya itu kan membutuhkan waktu, dan menurutku itu kurang efisien karena harus melakukan pengumpulan datanya itu kayak satu-satu, kemudian nanti dockingnya pun juga harus satu-satu, dan proses dockingnya itu juga memerlukan waktu beberapa menit. Padahal senyawanya kan ada banyak, atau metabolit sekundernya itu kan ada banyak. Kemudian waktu itu aku juga melakukan penelitian itu juga melalui metode ekspresi gen, di mana hal itu juga aku harus mencari reseptor yang sesuai. Dan karena hal itu, partnerku memutuskan untuk membuat aplikasi yang bernama Quantum, di mana aplikasinya itu membuat penelitian kita tuh jauh lebih cepat karena kita melakukan scraping untuk data-data. Dan untuk melakukan docking itu juga yang sebelumnya manual itu jauh lebih efisien. Next bakal aku jelasin tentang Quantum atau aplikasi yang pada saat itu dibuat untuk melakukan penelitian skripsi di masa itu. Tapi sebetulnya untuk sekarang itu
Quantum juga sudah update menjadi Vera. Nanti mungkin di video lain akan aku bahas perjalanan Quantum menjadi Vera. Oke, jadi dengan pakai Quantum waktu itu, penelitian yang waktu normalnya itu bisa ditempuh 2 bulan, dengan memakai Quantum itu hanya 1 bulan nggak sampai. Oke, selanjutnya bagaimana perkembangan in silico pada saat ini. Setelah aku penelitian, selanjutnya itu ada persyaratan di kampusku, yaitu wajib melakukan penelitian lab basah. Jadi yang sebelumnya aku mendapatkan data metabolit sekunder itu dari database, nah setelah periode penelitianku, itu teman-teman melakukan penelitian in silico diharuskan melakukan lab basah, yaitu metabolit sekundernya diambil melalui GCMS. Kemudian perkembangan penelitian in silico untuk saat ini, karena ya teknologi itu kan makin maju ya. Pada saat itu kan aku penelitian di 2023. Setelah di tahun 2023 atau di 2024 itu juga udah mulai banyak banget gitu loh update-nya. Dan bahkan di sekarang itu docking molekular dinamik pun itu nggak perlu melakukan penelitian itu dalam waktu lebih dari 1 bulan, bahkan dalam hitungan jam itu sudah selesai gitu. Nah oke, next video aku bakal bahas tentang updatean dari Quantum atau perjalanan Quantum menjadi Vera. Tungguin ya, bye bye. Terima kasih untuk partner aku yang menginspirasi aku untuk membuat video ini. Aku terinspirasi dari beberapa video pendeknya, kemudian sekarang makin banyak teman-teman yang tertarik sama penelitian in silico. Penelitian in silico tuh nggak banyak diomongin gitu loh. Jadi dengan hal itu aku merasa terinspirasi untuk membahasnya di video kali ini. Dan aku juga berterima kasih kepada youtuber-youtuber yang selama ini kontennya sering aku tonton, karena dengan aku menonton video-video mereka itu tuh menginspirasi aku buat membuat video ini. Dan aku berharap hal ini itu membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton. Terima kasih.